lawan kita itu gajah semua. Maka kalau lawan kita gajah itu, ya Anda jangan berpikir sebagai semut. Tapi in reality itu kalian kecil gitu kan jadinya. Jadi kita harus berpikir ya kalau lawan saya gajah, saya harus jadi gajah. Terus saya ingat juga waktu baru lulus, wawancara kerja dengan user. Tahu apa? Itu perusahaan besar sekali. Jatuh langsung mental saya, hilang semua pengalaman organisasi dan semuanya, langsung blank saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar di sana. Bisa Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah terdengar Pak. Mendengar Pak. Oke. Salam kenal buat semua mahasiswa 2016 sampai 2020 ya, mungkin sudah kita belum pernah ketemu, mungkin 2016 pernah ketemu sebentar pada saat acara welcome to IMAXI ya, welcome to accounting IMAXI. Tapi bagi yang belum mungkin mudah-mudahan kita bisa ketemu tahun depan lah insya Allah. Ketika dihubungi dengan panitia ini, saya diminta memberi materi terkait dengan profesi akuntan bagi generasi milenial di era digital. Saya kemarin juga sempat menghubungi panitia Meliana ya. Saya minta ke panitia waktu itu kalau bisa angkatan 2016-17 datang. Kenapa? Karena ini juga lebih apa ya? Mereka lebih berkepentingan ya ketika sudah lulus nanti. Jadi jangan sampai kita nanti ketika lulus gitu ya kita bingung mau apa gitu ya. Kita nggak tahu bahwa challenge di depan setelah lulus itu apa. Karena bangku kuliah itu kan nggak menjamin ya, nggak menjamin ketika kita sudah lulus itu sudah otomatis bisa bekerja gitu ya, karena nanti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh akuntan, terutama akuntan yang generasi sekarang gitu. Saya mulai dengan slide pertama. Ini suara saya jelas nggak? Jelas Bapak, Alhamdulillah. Siap. Siap, jelas Ya. Bapak. Nah ini saya nggak kutip berita ya di tahun 2019. Ini berita baru tapi isu lama. Ya, ini berita yang sangat-sangat penting sekali buat akuntan terutama, karena kita skopnya batasannya adalah bicara masalah profesi akuntan. Ini adalah masalah atau challenge besar bagi kita. Saya bacakan aja sedikit ya. Profesi akuntansi digantikan robot 5 tahun lagi. Terus kemudian Wamenko peringatkan bahwa profesi akuntan ini bisa digantikan dengan robot. Ya, perlu apa ya, mahasiswa akuntansi ketahui ya bahwa ini ada 3 hal yang perlu dibahas di sini, dan ini juga bisa didiskusikan bersama ya. Pertama, masalah mengapa, kenapa gitu ya, kenapa kok akuntan bisa sih diganti oleh robot. Terus apa sih kira-kira profesi akuntan yang terancam oleh robot gitu ya. Nah ini kenapa harus disampaikan gitu. Nah mungkin yang tingkat 1 sudah familiar nih. Saya yakin Bapak Ibu dosen juga sudah mengajarkan kepada kalian misalnya cara membuat jurnal tuh seperti apa. Apalagi yang alumni SMK pasti familiar tuh, yang harus bikin 10 kolom itu ya pakai penggaris biar rapih dan sebagainya. Ya, nah terus kemudian di jurnal, kemudian posting ke buku besar, buku pembantu, sampai kemudian keluar report ya, entah itu income statement atau financial position dan sebagainya. Nah, kemudian ya ini kan proses yang sifatnya teknikal ya. Ya saya ulang ya, ini proses atau profesi yang sifatnya teknikal dan clerical. Nah, hal-hal seperti ini, profesi atau pekerjaan ini itu memang betul bisa digantikan oleh robot. Makanya saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya dulu ya, terutama yang angkatan 2009 sampai 13 ya, bahwa jangan loyal ke perusahaan, tapi loyalnya ke profesi. Kenapa? Sekalinya kalian tidak perform, tidak bisa bekerja dengan maksimal, kalian bisa dipecat sewaktu-waktu. Ya. Nah, kan kalau kayak gini kan kesannya kita yang butuh sama perusahaan. No, itu adalah mindset yang salah. Ya, jadi kalian harus membuat perusahaan yang butuh sama kalian gitu. Ya Anda yang butuh sama saya Pak, kalau Bapak nggak mau saya pindah perusahaan. Mindset itu penting. Kenapa? Karena kita itu adalah beban bagi perusahaan, beban gaji yang sewaktu-waktu bisa digantikan oleh orang lain, bahkan oleh robot sekarang. Ini berita versi satu view ya, satu pandangan ya. Nah, kemudian ketika kita sudah ada berita seperti ini, maka pesaing kita itu siapa? Satu lagi kompetitor kita muncul. Selain teman satu kelas itu, jangan salah ya, saya juga di session sebelumnya yang webinar fakultas, webinar prodi akuntansi,
saya selalu bilang teman satu kelas kalian itu adalah kompetitor kalian, pesaing kalian secara langsung. Yang mohon maaf gitu ya, secara konyol kalian bantu pada saat ujian gitu dengan memberikan contekan. Itu adalah sebuah kesalahan bodoh besar ketika kalian membantu pesaing kalian itu untuk berhasil gitu ya. Dengan memberikan misalnya bantuan dalam konteks ujian misalnya. Itu salah gitu. Kalian membantu teman kalian sukses dan membunuh diri kalian sendiri. Padahal teman satu kelas kita adalah pesaing kita dalam mencari pekerjaan. Dan yang kedua adalah mahasiswa kampus lain. Jangan salah gitu ya. UPI terutama ya. Itu kan kita non pendidikan ya. Non pendidikan yang logiknya mungkin ketika kita bekerja itu jalurnya tidak ke arah jalur keguruan, tapi jalurnya adalah jalur profesi mungkin ya, entah itu industri, perusahaan, BUMN dan sebagainya. Nah, ketika kita mulai berpikir bahwa kita adalah alumni non pendidikan UPI misalnya, maka jangan dianggap pesaing kita itu adalah hanya UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, UNJ, UN Medan mungkin ya kalau ada ya. Tapi siapa? Pesaing kita itu siapa? Universitas Pajajaran, akuntannya, Universitas Indonesia, Gajah Mada, Brawijaya, dan sebagainya. Lawan kita itu gajah semua. Maka kalau lawan kita gajah itu, ya Anda jangan berpikir sebagai semut. Semut oke lah dalam main sweet-sweetan menang. Tapi in reality itu kalian kecil gitu kan jadinya. Jadi kita harus berpikir ya kalau lawan saya gajah, saya harus jadi gajah. Ya itu pesaing kita ya. Jadi pertama teman satu kelas aja udah ancaman. Kalau saya bantu dia ujian, dia lebih sukses, malu saya. Bekerja itu adalah dalam belajar sebelum ujian, bukan pada saat ujian gitu ya, bekerja sama itu. Nah yang kedua nih lawan kita adalah mahasiswa kampus lain, yang notabene-nya adalah bukan UPI versus UNY versus tadi universitas negeri lainnya ya, tapi adalah kampus-kampus tadi yang punya sejarah panjang dan reputasi yang mungkin bisa dibilang relatif lebih baik dibandingkan kita yang usia prodinya masih baru gitu. Nah yang ketiga kita dapat lawan baru, robot lawan kita sekarang. Itu adalah fakta yang memang tidak bisa dipinggirkan ya. Kita harus berhadapan dengan tiga hal ini. Nah ini kenapa kemudian sekali lagi saya ulangi gitu ya ke Melian ya kemarin itu 2016-17 kalau bisa diundang gitu, karena jangan sampai kita pas lulus wisuda kita ketawa, 1 hari setelah wisuda kita langsung bengong, sekarang kerja di mana? Karena kita nggak sadar lawan kita bertambah satu sekarang, robot gitu yang bisa melakukan semua hal klerikal terkait akuntansi. Nah, sebelum kita ambil kesimpulan bahwa robot adalah lawan kita, ya ada sebuah berita menarik juga gitu ya dari koran Straits Times yang versi Singapura, bilang kenapa robot ini tidak mungkin mencuri profesi akuntan. Artinya apa? Loh, berarti profesi akuntan kita masih aman dong. Orang atau perusahaan masih mencari kita, gitu ya, masih mencari kita. Nah, mencari ini jadi relatif ya. Relatif tuh maksudnya gimana? Jadi kita punya lawan ya, lawan teman sekelas, lawan kampus lain, lawan kemudian robot tadi sendiri. Nah, yang namanya persaingan, saya yakin nggak hanya anak akuntansi ya, semua orang tahu. Yang namanya persaingan itu kita harus punya competitive advantage namanya. Ada yang kita bisa jual, yang orang lain nggak punya. Kalau skill kita, kemampuan kita sama dengan orang lain, ya sudah, berarti kalau satu lawan satu kan, maka itu jadi preferensinya perusahaan ya. Saya mau ngambil siapa. Tapi kalau misalnya 1,5 lawan 1, ya kita advantage dong, kita lebih untung, maka kita lebih unggul, maka mereka akan memakai jasa kita. Nah, ini juga tadi saya sampaikan di awal, ini bisa didiskusikan nih, kenapa kemudian robot menjadi ancaman buat kita. Ya mungkin kalian paham, robot adalah mesin, manusia ya manusia. Yang sering nonton film Terminator pasti paham lah, ya, Terminator 1, 2, 3, dan seterusnya itu ya. Robot sama manusia itu nggak bisa dibandingkan. Ya. Robot betul bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Tapi apa? Robot tidak punya apa. Nah ini yang bisa kalian bisa jadikan nilai jual gitu ya. Ya sudah, saya mengalahkan robot mungkin mudah. Tapi mengalahkan manusia lain yang susah. Ya kan? Mengalahkan manusia lain itu yang susah. Nah ini saya ambil data dari tahun 2018 ya, dari Job Outlook National Association. Ini sebenarnya yang viral itu datanya dari perusahaan yang sama, tapi di tahun 2002 tentang kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia ya. Coba kalau misalnya kalian baca satu per satu, ya, kalian baca satu per satu. Nah,
Tidak ada satupun, lihat aja dalam listnya, tidak ada satupun yang meminta atau menyebut secara eksplisit, secara jelas bahwa GPA atau IPK itu adalah hal yang penting. Ya, artinya apa? Jadi bukan berarti saya menyuruh teman-teman semua, wah berarti IPK nggak penting nih, saya lulus 2,00 nggak masalah, ya nggak gitu. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa oh ternyata ada hal-hal lain di dunia kerja yang juga sama urgentnya atau bahkan lebih urgent, lebih penting dibandingkan sekedar jualan akademis. Tadi ingat, kita bersaing dengan teman kita satu kelas, satu kampus, kampus lain, dan juga dengan robot. Nah, kalau misalnya tadi saya kasih contoh juga ya, antara manusia versus mesin. Mesin itu mungkin teman-teman juga tahu ya gitu ya, teman-teman mahasiswa tahu bahwa cara mereka membaca itu adalah 1 versus 0. 1.0 itu mesin kan. Kalau satu yes misalnya no. Yes no aja dia kan. Kalau misalnya kalian yang sudah familiar terutama tingkat akhir dengan penggunaan alat statistika misalnya kayak SPSS, mereka hanya mengeluarkan apa? Angka. Misalnya membandingkan uji beda. Ini angkanya. Oh, tidak ada perbedaan. Yang menginterpretasikan siapa? Human. Manusia yang menerjemahkan itu. Ketika keluar data, oh ternyata data statistik menunjukkan bahwa misalnya mahasiswa prodi akuntansi UPI rata-rata kelasnya lebih tinggi dibandingkan Unpad. Misalnya ya, ini contoh. Datanya cuma begitu, udah, that's machine, itu mesin. Manusia fungsinya apa? Ya kamu jelasin dong, kenapa? Apa faktor-faktor yang menyebabkan dia lebih unggul? Komputer nggak bisa. Coba yang punya HP dengan aplikasi Siri misalnya. Ya tanya detail tentang perasaan aja lah misalnya. No, komputer nggak bisa ngomongin masalah perasaan. Manusia yang bisa. Komputer hanya kasih tahu data. Misalnya, siapa presiden Indonesia yang kelima? Keluar sama data sama dia. Hai Siri, who is the president of Indonesia? Misalnya, keluar dia datanya. Udah segitu. Ditanya, what do you think about him? Berhenti dia. Gak bisa jawab. I don't understand what you mean gitu. Kemudian dia akan menjawab, kalian dia nggak paham. Kita yang paham. Problem solving skill, makanya dia punya. Human punya itu. Masalahnya Anda punya itu enggak? Satu. Kedua, ability to work in a team. Anda harus bisa apa ya istilahnya, bukan guyup ya. Jadi kalau kerja di perusahaan itu tidak harus membuat orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita blend dalam sebuah tim, ya. Karena saya ingat banget waktu kerja di salah satu perusahaan multinasional itu, waktu duduk bareng nih, ada kawan saya, sohib saya lah, sampai sekarang beliau masih kerja di sana, berbapak-bapak senior. Dia ngomong begini, Den, tolong kau bunuh itu lampu. Kaget saya, ngomongnya kasar banget nih bapak. Message dia jelas, tolong matiin dong lampunya. Matiin, tapi dia dengan menggunakan kalimat bunuh. Bagi dia itu adalah hal yang sopan bahasa itu. Bagi kami misalnya, atau kalian mungkin yang orang Sunda, kasar banget ngomong bunuh. No, that's culture. Jadi kita harus blend. Oh, dia emang kayaknya begitu gayanya. Mukanya aja yang serem karena dari timur. Padahal mau bercanda terus orangnya misalnya. Terus tadi masalah problem solving. Saya ingat waktu wawancara kerja nih, ini nggak akan ada di textbook, kalian nggak akan temukan ini di textbook, hanya ada dalam kehidupan nyata gitu ya, dalam reality. Wawancara kerja cuma nanya begini, Denny misalnya, ini saya punya studi kasus nih, ya di salah satu gedung di Jakarta. Kamu sebagai auditor katanya. Kalau kamu sebagai auditor, saya minta tolong kamu hitung berapa sih pendapatan dari gedung parkir di gedung ini. Dari pendapatan parkir di gedung ini, berapa pendapatannya? Dari tempat kamu duduk aja katanya. Coba Anda bayangkan dikasih pertanyaan wawancara orang yang baru lulus kuliah, gak kepikiran dong. Tapi ketika kita diam, ya pasti kita dicoret lah. Wah, ini kandidatnya nggak kreatif. Dia nggak punya skill problem solving. Nah, untungnya alhamdulillah waktu itu saya bisa jawab, Pak, saya boleh pakai asumsi nggak untuk menghitung pendapatan parkirnya? Boleh. Auditor, ya dia emang harus banyak asumsi lah. Dia harus punya skill itu. Ya sudah apa katanya. Pak, saya asumsikan bahwa gedung ini punya 10 lantai. Oke, kata dia. Terus apa? Saya asumsikan adalah bahwa lahan parkir yang tersedia, mobilnya, tidak boleh parkir paralel. Dia tanya, kenapa nggak boleh parkir paralel? Ya kalau parkir paralel nggak adil dong Pak, nanti susah ngitungnya, karena asumsinya geser. Kalau misalnya kapasitas satu lantai adalah 100 mobil, kalau sama paralel saya jadi bingung berapa mobilnya. Wah, ketawa dia mulai, wah benar nih, coba kalau 100 mobil kenapa? Ya saya bisa hitung kalau 100 mobil. Artinya kalau 1 jam 2.000 kali 100 mobil, tinggal dikali dong Pak. Oke, terus ada lagi ya tadi, ada asumsi yang ketiga apa? Mobilnya nggak boleh keluar masuk Pak. Kenapa?
Ya kalau keluar masuk ntar geser-geser waktunya. Terus waktunya harus flat misalnya. Waktu masuknya jam sekian, waktu jam sekian harus sekian. Langsung ya udah dia kayak bukan standing ya Pak. Intinya begini, oke, artinya dia problem solvingnya ini dapat nih anak nih. Nah ini sama misalnya ketika kalian misalnya jadi auditor, disuruh diterjunkan ke, let's say ke Pulau Sumatera ya, kliennya adalah perusahaan kelapa sawit. Coba kalau disuruh sama senior kalian, coba hitung berapa pohon kelapa sawit itu dalam 10 hektar misalnya. Anda cuma punya waktu 3 jam. Masa mau dihitung satu-satu pohonnya? Itu inventory loh ya. Pohon itu inventory. Apakah kita harus hitung pohonnya satu-satu? No. Gimana caranya? Itu problem solving. Nggak ada di textbook itu. Itu adalah creative thinkingnya. Kita bagaimana bisa menyelesaikan masalah dalam waktu yang singkat. Komputer mungkin bisa, atau mesin bisa melihat itu, tapi interpretasinya nggak bisa. Ya di jalan juga atau di dalam kondisi kelapa sawit tadi kita nggak punya sinyal. Ya Anda harus cari dong masalahnya gimana itu biar bisa cepat gitu. Kalau ada pohon kelapa sawit, ya sudah hitung aja luas areanya ada berapa. Kalau misalnya satu area satu meter persegi satu pohon, ini berapa Pak? 10.000 meter persegi. Ya udah berarti ada 10.000 pohon. Udah selesai kan, nggak usah dihitung satu-satu. Dalam 2 menit kurang Anda udah bisa tahu, oh ini berarti kapasitasnya sekian. Ya itu nggak ada di dalam textbook, itu nggak ada. Nah ini harus dilatih sama akuntan ini ya, atau mahasiswa semua, bahwa di dalam dunia nyata ya real, terutama kalau misalnya mau bekerja di perusahaan yang besar ya, besar, kompetitif dan sebagainya. Nah ini jangan salah juga ketika ada unggahan tahun lalu ada yang ngerame ketika dia baru lulus digaji 8 juta, nolak. Betul, kalau misalnya Anda cuma bicara misalnya teksnya di Bandung saja, skop yang kecil, iya, mana ada, mungkin fresh graduate 8 juta. Di Jakarta itu di atas 10 juta banyak baru lulus. Senior kalian juga ada. Ya. Jadi dia di MT aja gajinya udah gede banget itu. Artinya itu real gitu. Kalau kita hanya mau jadi mahasiswa atau lulusan yang biasa-biasa aja, ya udah ini semua atribut ini hilangin aja. Kuliah, main, lulus, selesai. Udah, tapi jangan sampai iri ketika kalian lulus dengan gaji mohon maaf 2 atau 3 juta, teman kalian yang bisa menguasai ini semua gaji dapat 10 atau 12 juta. Mungkin. Ya, artinya apa? Kalau misalnya kita punya skill ini, kalah robot. They don't have this kind of skill, nggak punya. Mana ada robot bisa ability to work in a team? No. Kita bisa, manusia bisa itu. Leadership, robot nggak punya. Kita punya. Tadi kalau saya lihat CV-nya Kang Ganjar misalnya, leadership-nya punya misalnya. Beliau ketua di A, B, C, D, E misalnya. Dia punya leadership itu. Dia punya logiknya ya, ketika seseorang sudah menjadi leader, dia udah biasa konflik tuh. Nah, artinya kalau sudah biasa konflik, ini sesuatu yang robot nggak punya. Ya, nah, ini flexibility, adaptability, kalian harus bisa blend in dengan lingkungan yang baru, sesuatu yang asing gitu ya. Saking nyamannya kita di kota Bandung, nggak berani hijrah, entah itu ke Jakarta, entah itu ke luar negeri, ya udah kita dapat segitu-gitu aja. Dan jangan komplain ya. Ya, jangan komplain bahwa, saya kok hidup saya gini-gini aja. No, hidupnya dari dulu begitu-begitu aja. Yang salah mindset kita, salah. Ya kita aja begini, kita mau begini, kita pilih cara jalan yang ini, hasilnya segini, ya udah. That's it gitu. Itu maksimal yang kita bisa dapat. Nah kemudian tadi kaitannya dengan judul ya. Ada perubahan peran dari akuntan. Ini kaitannya juga dengan apa? Masalah yang tadi yang robot tadi. Akuntan itu nantinya setelah kalian lulus, ini dari dulu sih sebenarnya. Cuma trennya sekarang lebih keras lagi karena adanya penggunaan digital ya, atau teknologi. Pertama itu kalian harus bisa menginterpretasikan data dengan baik. You understand what you write, you understand what you read. Ya jadi kalau misalnya tingkat terakhir terutama pakai data atau menggunakan statistik ya, SPSS misalnya, banyak tools yang dipakai, misalnya variabelnya ini A, B, C, keluar hasilnya ini. Jadi jangan hanya ngincer kerennya aja, tapi nggak tahu cara baca datanya gimana ya. Yang penting keren aja gitu ya. Pada saat di ujian sidang misalnya sama Bu Alfira, kalian ditanya sama Bu Alf, kalian nggak paham, bingung kan, buat apa disajikan kalau kita nggak paham. Ya, kalau di sini bahkan kami gitu ya, ujian itu ditanyanya halaman per halaman, apa yang kita tulis kamu ngerti nggak? Makanya ujiannya bisa 3 jam, lama sekali atau lebih, halaman per halaman tuh. Jangan sampai kamu tuh nggak paham apa yang kamu tulis. Nah di perusahaan juga sama, robot nggak bisa itu. Robot bisa memberikan data deskriptif ya, deskriptif aja, tapi menginterpretasikannya itu butuh human. Ini bukan masalah IPK gede atau nggak gede, tapi masalah bisa nggak kamu membaca datanya, menjelaskannya. Makanya kemudian profesi berikutnya adalah sebagai sebuah advisor atau seorang advisor atau konsultan. Ini profesi yang paling enak nih. Kita ngomong,
punya data, kita bisa ngomongnya gaji besar. Oh, udah banyak tuh perusahaan konsultan asing terutama ya. Bahkan kemarin saya lihat salah satu komisaris Pertamina ya, itu masih usia 33 tahun, alumni ITB. Pas saya lihat CV-nya, ya wajar lah, dia udah komisaris, gaji besar. CV-nya itu konsultan di salah satu perusahaan swasta asing di Indonesia tuh, itu punya nama besar lah. Susah masuk sana memang. Ya, susah, kompetisinya susah, terus kliennya besar-besar. Dia udah terbiasa menghadapi masalah dengan case yang besar. Itu profesi kita tuh, akuntan tuh, ya. Terus yang ketiga, beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, ini juga nih penting. Jadi kalau misalnya bahkan penggunaan Zoom atau alat lainnya gitu ya, kalau kita nggak bisa adaptasi, lewat ya. Jadi software akuntansi pun sekarang, bahkan dari 10 tahun yang lalu ya, itu kompleks sekali. Nggak simpel cuman coba begini ya polanya. No, susah. Software akuntansi itu susah. Semakin kalian masuk ke perusahaan besar, semakin sulit tingkat kompleksitas software akuntansi yang digunain. Nah, ini yang lucunya ini adalah, jadi kalau kalian kerja, nah ini penting nih, baru lulus ya, jangan harap, nih saya ulangi, jangan harap supervisor kalian, atasan kalian tuh ngajarin kalian gimana cara kerjanya, gimana cara menggunakan software. No, harus autodidak, belajar sendiri, belajar mandiri. Nah ini kalau kita nggak biasa, ya sudah, gitu ya. Nah yang keempat adalah berkembang ke area-area baru. Banyak profesi baru nih, akuntan juga bisa garap gitu, kayak cyber security. Itu juga salah satunya. Nah ini yang maksud saya apa ya? Ini kaitannya balik lagi ya, masalah critical thinking, masalah kreatif cara berpikirnya gitu, bahwa Pak ini cara ngerjainnya gimana? No, supervisor itu punya kerjaannya sendiri. Dia digaji itu untuk mengerjakan pekerjaan dia, bukan ngajarin Anda. Kalau Anda diterima di kerja sini, ya menyesuaikan dong. Namanya orang sudah ditaruh di kolam renang, kecebur gitu ya. Ya ada, kalau nggak bisa berenang, mati pilihannya. Dan jangan lupa, sekali lagi, kalau Anda nggak bisa adaptasi, kan biasanya suka ada probation namanya, masa percobaan. 3 bulan nggak bisa adaptasi, dipecat. Nggak ada bahasa bawa-bawa perasaan ya. Kalau di perusahaan besar tuh nggak bawa perasaan. Kalau kalian nggak bisa perform, banyak kok gantinya yang siap. Nah ini, ya jadi nggak ada istilah baper-baper. Makanya jangan kebanyakan nonton FTV atau drama-drama yang bikin nangis, nggak bikin maju nantinya. Ya, jadi apa ya, di dunia nyata itu keras, terutama kita ya profesi akuntan. Kalau mau gaji biasa-biasa aja, mau hidup biasa-biasa aja, ya udah, apa yang sekarang kita jalani udah jalanin aja. Tapi kalau kamu mau challenge, mau loncat lebih tinggi, tadi semua skill tadi itu, wah berat banget ya. Yes, berat. Itulah makanya kenapa Anda dibayar mahal. Gitu ya. Nah, terus next. Nah, bagaimana sih menghadapi persaingan tersebut dan self improvementnya seperti apa? Nah, ini ada skills yang harus dikuasai. Ini yang harus penting nih. Saya akuntan juga sama seperti yang lain gitu ya. Saya akuntan. Tapi lucunya adalah saya walaupun akuntan, saya tidak terlalu sering baca buku Kieso untuk Principle of Accounting, Manajemen Accounting. No, saya suka baca buku yang lain. Bahkan ingat waktu wawancara kerja saya ditanya, kamu suka hobi baca buku nggak? Hobi. Baca buku apa? Saya baca novel tentang Gajah Mada. Nah, ketika saya jawab itu, apa pertanyaan pewawancaranya? Coba ceritain saya tentang novel itu. Kaget saya. Kalau saya bohong, pasti saya nggak akan diterima. Alhamdulillah saya diterima waktu itu. Saya ceritain novel Gajah Mada, karangan si ini, dulu Langit Kresna, siapa ya, saya lupa. Saya ceritain tuh tahapannya. Langsung dia bilang, yang Anda sampaikan itu betul. Oh, kenapa Bu? Saya baca novel itu. Coba, ngeri kan, kalau kita bohong bagaimana tuh? Oh, ternyata ibunya baca novel itu. Jadi jangan hanya kalian ketika lulusan akuntansi bacanya hanya buku-buku akuntansi. No, baca koran, baca berita yang tadi saya tulis nih. Baca berita, banyak kasus-kasus besar. Ada etika bisnis yang dilanggar oleh perusahaan, atau mungkin sekarang agendanya banyak yang korupsi misalnya. Baca kayak begitu. Scrolling medsos itu jangan hanya isinya IG story atau Facebook dan kawan-kawan gitu ya. Ada banyak hal lain yang bisa kita pakai kok. Namanya smartphone. Ya, smartphone harusnya menderive orang menjadi smart gitu ya, bukan menjadi menghabiskan pulsa dan pakai data yang untuk hal yang nggak penting juga. Oke lah, boleh lah buka itu sekali-kali, tapi gunakan itu semestinya gitu ya. Jadi baca juga berita tentang hukum, masyarakat, politik, negara, sosial, budaya. Kalau kita banyak baca, pada saat wawancara, percaya sama saya, pada saat wawancara itu Anda ngalirnya bagus tuh ceritanya. Kita punya konsep yang bisa dibawa. Nah, yang kedua soft skill. Ini Bu Alvira sudah menyampaikan di sesi 2 pekan lalu kalau nggak salah, 3 pekan lalu. Jadi saya hanya sampaikan sebagian ya.
Jadi banyak banyak mahasiswa, bahkan terus terang ya teman-teman saya sendiri gitu ya, mereka punya IPK yang fantastis di atas 35, 36, 37, 38. Bagus sekali akademiknya. Dari kampus saya lagi, siapa sih yang nggak hebat gitu ya kalau dari bisa kumlot dari fakultas saya, udahlah dewa itu orang tuh. Nah, tapi dia nggak bisa ngomong pada saat wawancara itu, mati kreativitasnya, mati. Dia hanya bisa paham isi textbooknya saja, jago kalau bicara akuntansi, tapi nggak bisa ngomong hal yang lain. Jadi ini yang berat tuh. Termasuk ini juga kemarin teman saya sering sering cerita tuh, teman-teman kuliah dulu ada, saya tanya, gimana proses seleksi beasiswanya untuk S3 ke luar negeri? Saya nggak lulus nih Den. Kaget saya. Pertama dia di atas 3,5, S2-nya lulusan terbaik. Apa yang kurang? Ya semuanya dia punya. Apa yang kurang gitu ya? Kita kesampingkan dulu masalah takdir ya. Tapi ini ada yang salah berarti. Mungkin di soft skillnya. Ingat, kalau misalnya di atas 3,5 let's say ya, tapi Anda tidak punya apa ya, entah tidak supel, entah terlalu, mohon maaf ya, terlalu angkuh misalnya pada saat bicara gitu. Wawancara beasiswanya males lah. Dia bilang, wah ini orang sombong banget nih gayanya. No, yang dicari itu adalah endurance juga, endurance, ketahanan, terus enak gitu ya ngomongnya. Dia punya ide, begini loh, solusinya. Dan mentalnya juga penting. Saya seumur umur baru, saya sering lah ngadepin wawancara yang sampai 2,5 jam, 3,5 jam. Kemarin pada saat wawancara beasiswa untuk berangkat ke Inggris, saya tuh cuma 40 menit, tapi udah ngeruntuhin mental saya sampai jatuh banget. Setelahnya loh ya, saya langsung goyang lutut saya kaget, ada wawancara kayak begini ya. Saya bilang itu, padahal saya, ya Allah, udah berapa perusahaan yang saya udah lewatin, wawancara itu sampai 3 jam dan sebagainya. Biasa aja mental saya. Kemarin tuh saya nggak bisa, saya bilang wajar ini akhirnya nggak bisa diterima. Jadi banyak teman-teman kemudian yang IPK-nya fantastis nggak lolos di wawancara. Karena apa? Ya itu, dia berhasil, wawancara berhasil menjatuhkan mental si kandidatnya, beasiswa tadi. Ya alhamdulillah saya kemarin lolos gitu, karena di otak saya pada saat wawancara saya harus lolos nih. Langsung potret anak saya kelihatan tuh di otak saya. Wah, nggak bisa, saya harus lolos demi anak saya gitu. Akhirnya alhamdulillah gitu ya lolos. Cuman setelah itu saya langsung lemes lutut saya. Wah, susah banget pertanyaannya biasa aja, cuma mentalnya langsung dia pintar. Terus saya ingat juga waktu baru lulus wawancara kerja dengan user. Tahu apa? Itu perusahaan besar sekali. Ketika dia wawancara apa? Dia taruh kakinya di atas meja di depan saya. Coba kita mungkin masuk, si bapak nggak sok. Tapi ada message terakhirnya itu. Saya nggak diterima akhirnya. Bayangin, itu proses 5 bulan. Pesaing saya 700 orang. Ingat banget saya di gedung apa ya waktu itu, Sukovindo Jakarta, penuh banget ada daftarnya. Yang dicari cuma 2 orang. Saya sampai tahap tinggal 4 orang. Coba saya tinggal tanda tangan sebentar lagi, hanya ketemu 1 orang lagi. Dia berdiri, terus akhirnya dia duduk, dia taruh kakinya di atas meja pada saat wawancara. Saya baru lulus tuh, masih polos juga. Jadi saya merasa wah, pengalaman organisasi saya selama kuliah jadi nggak ada apa-apanya. Dia duduk, kakinya di atas meja. Pertanyaan dia cuma satu pertama, kamu mau ngapain kesini? Kaget saya kan, Pak, saya mau ada wawancara. Nggak ada tuh wawancara. Jatuh langsung mental saya, hilang semua pengalaman organisasi dan semuanya, langsung blank saya. Terakhir dia kasih message sama saya gini, kamu itu mau jadi auditor, ini perusahaan besar, dia bilang, sering ke daerah, kamu akan temui orang-orang seperti saya, dia bilang, yang punya karakter keras, yang nolak ngasih data. Kalau kamu kayak begini nggak akan bisa survive. Akhirnya apa ujungnya? Saya nggak diterima di perusahaan itu. Cuma itu jadi pelajaran pertama itu buat saya. Saya baru banget lulus masuk. Saya bilang, ngapain saya capek-capek ngalahin 690 orang lainnya, tes tertulis, psikotes, akademik, Inggris. Saya kalahin tuh semua 690 orang. Kalah di wawancara hanya karena apa? Soft skill saya jatuh. Di situ saya mulai belajar. Oh, oke. Jadi ini adalah penting gitu, soft skill ini masalah yang sangat-sangat krusial. Teman-teman harus punya. Hilang kesempatan saya kerja di situ gitu. Yang katanya pada waktu itu gajinya itu secara total, teman-teman tahu lah ya, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Gajiannya itu dalam setahun mereka hampir 30 kali. Jadi kalian gaji yang bulan kemarin belum habis, udah digaji lagi tuh. Karena bonusnya banyak. Itu perusahaan, 20 sampai 30. Memang itu standarnya di sana. Memang perusahaan yang besar gitu ya. Saya bilang, wah saya salah, saya bilang nih. Nggak siap ketika menghadapi begini. Dia kasih message terakhir gitu ya. Masih message-nya itu,
Kalau kamu ngelihat saya begini aja udah langsung jatuh, gimana kamu ketemu daerah nanti? Banyak yang lebih keras dibandingkan saya, banyak yang lebih kasar. Tidak mau ngasih data, tidak mau apa kooperatif gitu. Apalagi mereka banyak putra daerah, Kalimantan, Sulawesi, di Sumatera, itu perusahaan tambang besar lah saya waktu itu. Hilang ya ada kesempatan. Coba bayangkan di tahun 2004 gaji udah 4 atau 5 juta dikali 20 kali. Standarnya waktu itu masih 2 jutaan, masih 1,5 juta dulu ya. UMR-nya masih kecil lah, tapi gaji udah ditawarin 4 atau 5 juta. Hilang. Gara-gara apa? Mental saya jatuh pada saat itu gitu. Setelah itu saya kemudian belajar, oke, saya paham sekarang maunya. Ya. Nah, ini saya sedikit promosi lah, tapi intinya begini. Semua hasil wawancara ini punya benang merah yang sama. Saya amatin gitu ya, teman-teman HRD manager ini. Kenapa? Mereka selalu menekankan pada soft skill. Yang dicari itu bukan IPK-nya 3,5, di atas 3. Kalau IPK kamu 2, aja, pada saat wawancara bisa menunjukkan hal-hal yang sekiranya bisa menarik buat mereka, presentasinya bagus, communication-nya skill-nya bagus, udah benang merah tuh, karpet merah tuh udah dikasih, ya silakan gitu ya. Saya aja sampai terus terang iri gitu ya dengan adik kelas saya, kelahiran 90. Ya, kelahiran 90. Udah senior manager, adik kelas ya di Depok, kelahiran 90, senior manager, gaji udah 40 juta. Umurnya aja belum 30. Ya, dia balance-nya bagus lah, soft skill sama ini bagus sekali. Dan itu kali berapa bulan ya? Ini hanya besar sekali, dia jago banget lah. Nah, dia selain dua itu, saya kemarin kasih contoh tuh CV-nya dia di session di fakultas ya, di MIA kemarin. Nah, ini masalah technological skill gitu. Jadi jangan sampai kalian cuma paham Word, cara bikin slide presentasi gimana, cara bikin Microsoft Word gimana, Excel gimana. No, software akuntansi itu modal. Itu ngelatih tuh critical thinking tuh, ya. Terus kalian paham tuh cara literate media sosial. Yang terakhir adalah masalah data extraction atau data download data gimana gitu ya. Nah, terus ini jangan kaget ya. Kalau kerja nanti fotokopi, scan dan sebagainya itu kita sendiri, nggak bisa nyuruh orang lain. Ya, ini penting nih harus diketahui. Nah, terakhir nih, ya ini slide terakhir. Ini adalah masalah language skill. Nah, ini gimana ya? Sulit kalau memang hobi kita adalah nonton drama Korea, tapi bahasa Inggrisnya parah gitu ya. Kalau bisa ideal dua-duanya hebat lah. Karena gini ya. Kan bahasa Inggris itu ada empat komponen: speaking, reading, listening, sama writing. Writing amburadul nggak masalah lah, ya, karena kita bukan jalur akademik. Speaking nggak masalah, gramarnya amburadul. Yang penting apa? Pede, ngomong aja dulu. Dia akan coba beradaptasi kok dengan gaya bahasa kita, walaupun ngawur salah, tapi yang penting message-nya sampai. Nah, listening sama reading ini otomatis ya, kalian harus paham mereka ngomong apa. Ini asumsi saya adalah bahwa kalau kalian lulus, aim-nya, tujuannya adalah untuk mengincar industri atau perusahaan yang high capital ya, yang big capital gitu. Nah, itu aja mungkin dari saya sebagai pengantar, nanti kita bisa diskusikan lagi deh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.